Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik semuanya. Kalau gitu ibu mau tahu dulu ya siapa aja yang gak hadir hari ini. Nevan, Alvin, Hadir. Agan, Hadir. Rizky. Enggak. Gak hadir, kenapa gak hadir? Sakit. Sakit. Terus siapa lagi? Adnan Enggak gak hadir, kenapa? Capek. Oh capek. Oh ya sudah. Ternyata banyak juga yang nggak hadir. Semoga teman-teman kita yang tidak hadir karena sakit segera disehatkan kembali. Dan yang hadir hari ini semoga tetap sehat ya. Amin amin. Oke. Teman-teman, kira-kira ada yang punya tanaman gak sih di sekitar rumahnya? Punya Punya. Tanaman apa aja? tanaman strawberry. Strawberry. Iya. Bisa tumbuh. Bisa. Terus apa lagi? Nevan punya nggak di rumahnya tanaman? Enggak. Tanaman apa? Pohon mangga. Terus kalau Alvin? Ada nggak? Cabe. Oh ternyata ada semuanya ya. Berarti lingkungan teman-teman masih sehat, masih bisa ditumbuhi sama tanaman. Kalau gitu berarti teman-teman tahu nggak tanaman itu punya bagian-bagian tubuhnya seperti manusia? Tahu? Enggak. Enggak? Nah kalau gitu nanti kita cari tahu. Terus tanaman juga termasuk makhluk hidup atau makhluk mati? Makhluk hidup bukan? Makhluk hidup. Karena apa? Karena dia tumbuh. Oke kalau gitu kita langsung mulai aja ya ke pelajarannya. Sebelum itu mari kita berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing. Oke, berdoa selesai. Sekarang kita akan memulai mengenal apa itu bagian-bagian dan fungsi pada tumbuhan atau tanaman. Sekarang ibu punya media interaktif. Ini website yang dibuat sendiri. Di dalamnya sudah ada ini halaman beranda. Selanjutnya kita langsung ke bagian materi. Di bagian materi ini kita akan melihat media PPT, slide, dan video animasi juga. Sekarang kita dengarkan dulu video animasinya. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Perkenalkan, saya Nayla Nadeshwa dengan NIM 132410 Hari ini, pada pertemuan kali ini kita belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Coba perhatikan tumbuhan di sekitar kita. Tumbuhan memiliki beberapa bagian penting yang membantu mereka tumbuh dan hidup dengan baik. Bagian pertama adalah akar. Akar berada di dalam tanah. Fungsinya untuk menyerap air dan zat hara dari tanah serta menopang tumbuhan agar berdiri kokoh. Bagian kedua adalah batang. Batang berfungsi sebagai penopang tumbuhan dan menjadi jalan untuk mengangkut air serta zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Selanjutnya ada daun. Daun merupakan tempat tumbuhan membuat makanan. Yang pertama adalah akar. Akar berada di dalam tanah. Fungsinya untuk menyerap air dan zat hara dari tanah serta menopang tumbuhan agar berdiri kokoh. Bagian kedua adalah batang. Batang berfungsi sebagai penopang tumbuhan dan menjadi jalan untuk mengangkut air serta zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Selanjutnya ada daun. Daun merupakan tempat tumbuhan membuat makanan melalui proses fotosintesis dengan bantuan sisa matahari, air, dan udara. Kemudian ada bunga. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Dari bunga nantinya dapat berbentuk buah dan biji. Bagian berikutnya adalah buah. Buah berfungsi melindungi biji dan membantu penyebaran biji ke tempat lain agar dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Terakhir ada biji. Biji merupakan calon tumbuhan baru yang akan tumbuh jika mendapatkan air, udara, dan kondisi lingkungan yang sesuai. Nah, sekarang kita sudah mengetahui bagian-bagian tumbuhan serta fungsinya.
yaitu akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Setiap bagian memiliki tugas yang berbeda, tetapi semuanya saling bekerja sama agar tumbuhan dapat hidup berkembang dengan biak. Dengan baik, mari kita jaga dan merawat tumbuhan di sekitar kita, karena tumbuhan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hidup lain dan makhluk hidup lain. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Oke, tadi kita udah mendengar secara langsung video animasi tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Sekarang kita lihat lebih jelas lagi, kita lebih mengenal lagi bagian-bagian dari tumbuhan dan fungsinya. Selanjutnya, tumbuhan itu benar tadi makhluk hidup yang memiliki peranan penting di bumi. Tumbuhan menyediakan oksigen, makanan, dan menjadi tempat hidup bagi makhluk lain juga. Agar tumbuh dengan baik, tumbuhan memiliki bagian-bagian penting dengan fungsinya masing-masing. Contohnya kalau misalkan tumbuhan ini jadi tempat hidup bagi makhluk lain, siapa aja kira-kira yang butuh tumbuhan? Manusia. Manusia, sayuran ya. Terus makhluk apa lagi? Hewan, lebah contohnya, ngambil sari bunga. Oke, selanjutnya bagian pertama yang mau kita tahu atau kita cari lebih dalam yaitu akar. Akar ini ada di dalam tanah yang berfungsi menyerap air serta zat hara dari tanah. Selain itu, akar juga membantu tumbuhan berdiri kokoh dan menyimpan cadangan makanan. Contohnya akar wortel yang menyimpan makanan, sedangkan akar jagung membantu tumbuh tetap tegak. Akar ini juga berperan sangat penting. Selanjutnya ada batang. Batang ini bagian tumbuhan yang ada di atas tanah. Fungsinya menyalurkan air dan makanan dari akar ke daun. Jadi penopang daun dan bunga juga. Serta beberapa tumbuhan itu seperti tebu dan bambu, batangnya itu menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya ada daun. Daun ini biasanya warna hijau karena mengandung, ada yang tahu nggak kenapa daun hijau? Warnanya kenapa daun itu hijau? Sebelumnya belum tahu? Oke, karena daun itu mengandung klorofil, zat khusus yang bisa bikin daun itu warna hijau. Terus daun ini berfungsi sebagai tempat proses fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan oleh tumbuhan yang mana menggunakan matahari, air, dan karbon dioksida. Jadi fotosintesis itu proses apa sih? Proses apa tadi? Coba Nevan. Proses pembuatan selanjutnya bunga. Bunga ini alat perkembangbiakan tumbuhan, di mana dalam bunga itu terdapat benang sari atau alat kelamin jantan dan putik yaitu alat kelamin betina. Dari proses ini penyerbukan dan pembuahan bunga akan berkembang menjadi buah. Nah, baru kita masuk ke buah. Buah ini hasil dari proses pembuahan bunga tadi. Buah ini melindungi biji dan menjadi tempat penyimpanan cadangan makanan. Contohnya ada di mangga, apel, dan tomat. Nah, yang terakhir ada biji. Biji ini calon tumbuhan baru, yang mana ketika biji ditanam di tempat yang sesuai, biji akan tumbuh menjadi kecambah dan berkembang menjadi tumbuhan baru. Segini
Kira-kira tadi ada berapa bagian tumbuhan? Akar, terus Pohon. batang, terus Daun. daun, terus yang keempat Bunga. bunga, yang kelima Biji. yang kelima buah dulu, yang kelima buah, terus yang keenam biji. Berarti ada berapa? 6. Ada 6. 6 apa? Bagian pada tanaman yang mana memiliki fungsinya masing-masing. Oke, hubungan yang terbagian ini yang mana seperti akar yang menyerap air, lalu batang menyalurkannya, dan daun membuat makanannya. Bunga itu menghasilkan bijinya untuk regenerasi lagi menjadi tumbuhan lagi. Jadi kalau salah satu bagiannya rusak, tumbuhan bisa terganggu pertumbuhannya. Nah, kesimpulannya, tumbuhan itu memiliki akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji yang bekerja sama agar tumbuhan itu bisa hidup dengan lebih baik. Menjaga tumbuhan berarti kita menjaga keseimbangan alam. Kira-kira kalau nggak ada tumbuhan ini, kering nggak sih bumi kita? Kering. Jadi kita harus menjaga tumbuhan sekecil apapun itu untuk menjaga keseimbangan alam kita. Oke, dari sini ada yang mau ditanyain dulu gak? Paham semuanya? Paham. Paham. Coba ibu guru yang nanya. Coba kita ke awal. Akar. Akar ini terletak di mana, Gan? Di tanah. Di dalam tanah. Terus fungsinya kenapa bisa dalam tanah, Apir? Untuk menyerap air. Sama zat Zat hara. Terus akar ini kan membantu tumbuhan berdiri kokoh. Jadi berarti dan menyimpan cadangan makanannya. Berarti perannya penting kan, Evan? Penting. Contohnya kalau di tubuh manusia apa? Kaki. Kita berdiri menggunakan kaki. Jadi akar juga perlu kakinya untuk bisa tumbuh. Terus ada kita loncat ke buah deh. Nevan, buah ini hasil dari proses apa sih? Oke, berarti paham ya sampai saat ini paham semuanya? Paham. Udah tahu kan semua fungsi-fungsinya? Tahu. Bagian-bagiannya juga? Tahu. Oke, selanjutnya kita mau main kuis. Kuis.
Apa itu fotosintesis? Tadi apa fotosintesis? Fotosintesis. Ya. Ini terjadi pada daun. Proses pembuatan akar. Wah. Aja dulu nggak jadi. Soal bukan aku guys. Kita ngapain ya biar berbuka menit? Coba. Coba ibu mau teman-teman salah satunya maju.
Lanjut sekarang di sini ada contoh nyatanya tumbuhan itu sendiri. Kira-kira ini tumbuhan apa? Apel. Tomat. Tomat. Dia punya akar, dia punya batangnya, dia punya daunnya, dia punya buahnya, dan juga punya bunganya. Dan bijinya ada di dalamnya. Coba Alvin, maju. Coba ibu mau tanya, kalau proses fotosintesis itu ada di mana sih? Di buah Yakin? mungkin. Ada yang bisa bantu? Oke, kita belajar bareng-bareng. Alvin boleh duduk. Terima kasih Alvin sudah maju depan. Proses fotosintesis itu terjadi di daun, yang mana fotosintesis itu sendiri yaitu proses pembuatan makanan yang dibantu sama apa? Sinar matahari, air, sama karbon dioksida. Terus Nevan, maju. Kalau misalkan buah itu enggak, jangan gitu pertanyaannya. Kalau misalkan bunga itu tumbuh menjadi apa? Bunga tumbuh menghasilkan apa? Coba mikir, gak mungkin dari bunga berhasil ke akar, gak mungkin dari bunga menghasilkan batang. Berarti dari bunga menghasilkan apa? Menghasilkan apa? Ini gak mungkin kita coret, ini gak mungkin kita coret. Bisa nggak dari bunga keluar daun? Bisa. Pernah lihat? Pernah. Nggak bisa. Yaitu berarti dari bunga menghasilkan Wah. lihat dong nih. Ini di sini. Ini yang hijau-hijau ini dari bunganya. Oke, terima kasih Nevan. Terakhir Agan. Kira-kira bagian terpenting enggak? Ini semua bagiannya penting, punya manfaatnya masing-masing juga. Tapi kalau misalkan pohon ini nggak bisa tumbuh karena ada apanya di bawah tanah? Akar. Karena ada akarnya. Dari akar ini dia menyerap apa dalam tanah? Mineral air dan zat Zat hara. Oke, good job Agan. Oke, berarti semoga semuanya makin paham ya. Agan paham nih, alhamdulillah. Alvin dikit-dikit lah, Nevan juga dikit-dikit lah. Nanti kita ketemu lagi, kita bahas lebih dalam. Sekian yang bisa ibu sampaikan. Semoga penjelasannya bisa diterima dengan baik. Mohon maaf bila ada kesalahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.